Hai, halo semuanya. Selamat datang di Home Pimpa. How mereka pilih pemimpinnya. Nah, kali ini kita akan membahas negeri jiran Malaysia. Bagaimana caranya mereka memilih pemimpin mereka. Sedikit background, 16 Agustus 2021, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengundurkan diri. The search is on for a new leader in Malaysia. Prime Minister Muhyiddin Yassin has bowed to pressure to resign. Entering the palace for the last time as Malaysia's leader, Muhyiddin Yassin has resigned in front of the king, saying he simply does not have enough support in parliament. Saya tidak akan sekali-kali bersekongkol dengan kumpulan kleptokrat. Hal ini disebabkan karena ada 15 anggota pendukung dari Muhyiddin Yassin yang menarik dukungan dengan mengirimkan surat akuan kepada yang di Pertuan Agong, sehingga Muhyiddin Yassin pun kehilangan suara mayoritas di parlemen. Nah, lantas apa yang akan terjadi? Apakah akan diadakan pemilu untuk menentukan siapa Perdana Menteri selanjutnya? Atau akankah ia digantikan oleh wakilnya? Nah, hari ini kita akan sama-sama bahas. Yang pertama yang perlu diingat adalah bahwa Malaysia adalah negara monarki konstitusional, di mana mereka dipimpin oleh Yang di Pertuan Agong sebagai Head of State atau Kepala Negara, dan juga oleh Perdana Menteri yang merupakan Head of Government atau Kepala Pemerintahan. Nah, jadi untuk urusan pengendalian pandemi, kemudian perekonomian, pembangunan nasional, dan lain sebagainya, itu dilakukan oleh Sang Perdana Menteri yang merupakan Kepala Pemerintahan. Nah, pada part 1 ini kita akan membahas fokus bagaimana caranya Perdana Menteri Malaysia dipilih. Malaysia merupakan negara demokrasi, dan ini artinya mereka mengadakan pemilu secara teratur. Walaupun demikian, berbeda dengan di Indonesia, rakyat Malaysia nggak pernah secara langsung memilih Perdana Menterinya. Jadi yang mereka pilih dalam pemilu adalah ahli Dewan Rakyat atau anggota parlemen. Di seantero Malaysia ada 222 anggota Dewan Rakyat. Nah, kemudian anggota atau ahli-ahli Dewan Rakyat inilah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi Perdana Menteri. Nah, kalau gitu, gimana caranya menjadi Perdana Menteri? Seperti yang tadi sudah disampaikan, yang pertama tentunya dia harus merupakan anggota dari Dewan Rakyat. Nah, yang kedua, sama seperti di negara-negara monarki konstitusional lainnya, syaratnya cukup sederhana, yaitu mendapat dukungan 50% plus 1 di parlemen atau mayoritas parlemen. Nah, untuk saat ini ada 220 anggota Dewan Rakyat. Artinya kalau 50% plus 1 dari 220, maka diperlukan dukungan 111 anggota Dewan Rakyat. Apabila seseorang berhasil mendapat dukungan dari 111 anggota Dewan Rakyat, maka dialah yang akan menjadi Perdana Menteri. Nah, biasanya orang tersebut adalah pemimpin partai terbesar yang mendapat dukungan mayoritas. Nah, sekarang di Malaysia ini setidaknya ada 3 koalisi. Yang pertama adalah koalisi Pakatan Harapan Plus, kemudian ada koalisi Perikatan Nasional, dan selanjutnya ada koalisi Barisan Nasional yang sebelumnya memerintah Malaysia dari sejak kemerdekaan sampai 2018 yang lalu. Simpel aja. Maka yang akan menjadi Perdana Menteri adalah yang berhasil mendapat dukungan lebih dari 111. Dan sepertinya dari informasi eksklusif yang berhasil gue dapatkan, orang tersebut adalah Ismail Sabri Yaakob. Untuk penentuan pengganti Muhyiddin ini sedikit unik, karena dilakukan pada saat pandemi. Jadi ahli-ahli Dewan Rakyat itu mereka nggak bisa berkumpul di dalam gedung parlemen. Nah, jadi apa yang dilakukan? Mereka diminta untuk mengirimkan surat, kemudian mengirimnya ke yang di Pertuan Agong. Kemudian yang di Pertuan Agong menentukan siapa yang mendapat dukungan mayoritas. Nah, kemudian muncullah nama Ismail Sabri Yaakob yang dikabarkan mendapat dukungan 114 suara anggota Dewan Rakyat. Nah, artinya ini sudah lebih dari 111 angka yang dibutuhkan. Nah, yang di Pertuan Agong pun nggak selesai sampai sana. Kemudian ia memanggil satu persatu untuk mengkonfirmasi kebenaran dukungan tersebut. Apabila terkonfirmasi, maka Ismail Sabri Yaakob pun akan menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-9. Itu sama, gimana sih cara Malaysia menentukan Perdana Menterinya? Simple. Yang pertama, orang tersebut haruslah merupakan anggota parlemen atau ahli Dewan Rakyat. Yang kedua, orang tersebut harus mendapat dukungan 50% plus 1 atau mayoritas. Nah, apabila kedua syarat tersebut dipenuhi, maka orang tersebut dapat menjadi Perdana Menteri, bahkan tanpa term limit. Artinya orang tersebut dapat menjadi Perdana Menteri selama dia berhasil mendapat dukungan mayoritas
Dewan Rakyat. Nah makanya Mahathir Mohamad, Perdana Menteri keempat Malaysia, dapat memerintah sampai 22 tahun. Dan kemudian di 2018 yang lalu, dia kembali menjadi Perdana Menteri hingga tahun 2020. Nah sekian video kali ini, itu aja, dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Thank you, bye-bye.